Perbedaan air mineral, air oksigen dengan air heksagonal. Akhir-akhir ini, pasar industri air minum dalam negeri diramaikan oleh munculnya dua jenis air terbaru, yaitu air beroksigen dan air heksagonal. Kehadiran produk-produk air ini tentu saja mengundang rasa penasaran di banyak kalangan, sehingga di antara mereka banyak yang bertanya, apa bedanya antara air yang beroksigen dan air heksagonal dengan air biasa? Secara struktural, ketiga jenis air tersebut memiliki kesamaan, yaitu tersusun atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang disebut juga H2O. Jadi sebenarnya semua jenis air yang ada di dunia ini mengandung oksigen. Dan sebenarnya kebutuhan oksigen untuk tubuh kita dapat bukan dari air, tetapi dari udara yang kita hirup. Penjelasan ini adalah sedikit pengetahuan tentang air heksagonal yang memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan kedua jenis air yang lainnya. Pada dasarnya, jenis air dibagi dalam dua kategori. 1. Air pentagonal. 2. Air heksagonal. Air pentagonal, bentuk molekul atomnya tidak stabil dan tidak beraturan. Air biasa atau air minum kemasan bukan RO, dan air beroksigen atau di pasaran biasa disebut air RO, adalah dua jenis air yang termasuk dalam kelompok air pentagonal. Perbedaan yang mencolok terdapat dalam kandungan oksigen dan kandungan mineral. Karena pada pembuatan air beroksigen, oksigen dipaksa masuk ke dalam air dengan tekanan dan suhu tertentu. Air beroksigen atau RO atau air murni tanpa kandungan mineral. Apabila air pentagonal ditambahkan oksigen ke dalam air dengan cara dipaksa, air secara perlahan akan melepaskan oksigen itu kembali. Karena itu, jangan terlalu lama menyimpan air beroksigen. Karena ia akan berubah kembali menjadi air biasa walaupun disimpan dalam botol tertutup. Karena oksigen dapat menembus botol kemasan plastik atau polimer yang berporis halus sekalipun. Air biasa atau air minum kemasan bukan RO. Produk ini terlahir karena kebutuhan manusia akan air bersih yang sehat dan mengandung mineral, bukan hanya sekedar pelepas dahaga. Air memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan derajat kesehatan. Karena sekitar 70% tubuh kita adalah air dan pengaruhnya terhadap kesehatan cukup besar. Apabila air yang kita konsumsi berkualitas buruk, maka kesehatan kita pun menurun. Dan sebaliknya, jika air yang kita konsumsi berkualitas baik, maka kesehatan kita akan meningkat. Air heksagonal dengan molekul atom yang stabil dan beraturan. Air heksagonal seperti halnya air biasa, terbentuk atas susunan atom H2O. Yang membedakan air ini dengan air biasa atau air yang beroksigen adalah formasi kelompok molekul H2O-nya. Rangkaian tersebut terjadi karena ada sejumlah gaya yang bekerja sehingga memungkinkan molekul H2O membentuk formasi yang khas. Pada air biasa dan air yang beroksigen, molekul H2O hanya berbentuk segi lima yang berkelompok membentuk formasi pentagonal. Selanjutnya, kelompok-kelompok tersebut membentuk rangkaian berupa air yang kita jumpai sehari-hari. Pada air heksagonal, molekul H2O berbentuk segi enam berkelompok membentuk formasi heksagonal. Fenomena ini terjadi karena ia dipengaruhi oleh gelombang panjang inframerah. Manfaat air heksagonal. Air heksagonal memiliki perbedaan dengan air biasa. Perbedaan ini berpengaruh terhadap perjalanan reaksi biokimia, seperti air ini yang membentuk kelompok kecil dan stabil sangat menguntungkan untuk kesehatan tubuh manusia. Ia lebih mudah masuk ke dalam sel, mengaktifkan proses metabolisme sel, dan menghasilkan lebih banyak energi. Selanjutnya, dia juga lebih efektif melarutkan dan membuang zat sisa metabolisme yang berupa racun bagi tubuh. Cairan tubuh manusia terdiri atas 3 golongan. Air heksagonal menempati porsi terbesar yaitu 62%, sedangkan air pentagonal 24%, dan sisanya 14% terbentuk tetrahedral yang terkait satu sama lain membentuk rantai. Oleh karena itu, tubuh kita sangat membutuhkan air heksagonal. Penurunan air heksagonal dalam tubuh hingga 50-60% akan menyebabkan kematian. Bahan pengawet dan pewarna makanan, antibiotik, logam berat pada ikan tercemar, residu pesida pada buah dan sayur, radiasi alkohol, stres serta depresi dapat merusak air heksagonal yang telah ada dalam tubuh kita sebelumnya dan meningkatkan volume air pentagonal di dalam cairan tubuh. Bahkan, faktor-faktor tersebut bisa secara langsung memicu terbentuknya sel kanker. Bila sel kanker ini mati, pengaruhnya bagi tubuh kita tidak berbahaya. Tetapi, jika sel kanker itu tetap hidup, ia akan mempengaruhi sel lainnya sehingga kanker semakin meluas. Keberadaan air heksagonal yang cukup dalam tubuh sangat baik bagi kesehatan tubuh. Ia dapat meningkatkan kualitas cairan sel tubuh, memberikan lebih banyak energi pada sel, membantu melindungi inti sel dari zat sisa metabolisme, meningkatkan kemampuan sel untuk menetralisir dan membuang toksin, meningkatkan kandungan oksigen, meningkatkan daya serap terhadap zat gizi, serta meningkatkan kemampuan sel untuk memperbaiki diri. Inilah perbedaan air mineral, air oksigen,
dengan air heksagonal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam antusias, sehat, sukses, bahagia, kaya raya, berkelimpahan.